Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atkia, mahasiswa PPG SKI periode 1 batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2554011131154. Pada hari ini, tanggal 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Hidayatun Nasiin Paserpan, kelas 6, dengan materi biografi Sunan Kalijogo dan perannya dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, yes. Allahu Akbar. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu supaya pelajaran hari ini bisa lancar, bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana doa akan dipimpin oleh Naila. Silakan Naila. Gerakan siap, tangan di atas bangku, berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ikrar dibaca dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin absen dulu. Hari ini yang masuk siapa? Ahmad Lutfi Al-Ghazali, Ahmad Robit, Ahmad Unggul Putra Susanto, Ahmad Dani Saidar, Ahmad Zen Alto. Kemana? Sakit. Oke. Aura Salsabila, Rotimatun Husna. Baik semuanya, hari ini kita mempelajari biografi Sunan Kalijogo dan perannya dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Ya, sebelum itu mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk SKI. SKI. Baik semuanya. Hari ini kita mempelajari tentang biografi Sunan Kalijogo dan perannya dalam dakwah atau penyebaran Islam di Indonesia, lebih tepatnya di Tanah Jawa. Kalian perlu ketahui bahwasannya Indonesia sebelum adanya agama Islam datang ke Indonesia, kepercayaan masyarakat Indonesia itu
Ada yang tahu kira-kira kepercayaannya mereka tentang apa? Ama? Hindu. Oke. Ada yang lain? Buddha. Kristen, ya, dan lain sebagainya. Baik, kita akan mengulas tentang biografi Sunan Kalijogo dan perannya dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Oke, biografi Sunan Kalijogo. Tadi namanya Sunan Kalijogo, siapa namanya? Raden Sahid, ya. Sunan Kalijogo adalah salah satu tokoh besar Wali Songo, ya. Beliau sangat berperan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, ini tadi ya, Sunan Kalijogo adalah Raden Sahid atau Raden Mas Said. Nah, beliau merupakan putra dari Tumenggung Wilatikta, yang dimana ayahnya ini mendapat jabatan sebagai adipati, tepatnya di daerah Tuban, ya. Dan ibundanya bernama Dewi Nawangrum. Nah, ibunya ini masih ada keturunan dari apa? Kerajaan Majapahit. Bisa dibaca ya. Nah, Sunan Kalijogo muda, beliau itu dikenal sebagai pangeran yang murah hati dan kasih sayang kepada rakyat yang miskin, ya, berkasih sayang sama rakyatnya sendiri, sabar dan tekun, rendah hati, bijaksana, cinta budaya lokal, pemaaf dan lembut. Nah, lembut hati. Akan tetapi beliau Raden Said muda itu pada saat melihat rakyat yang fakir miskin, ya, rakyatnya yang miskin atau tidak mampu karena pajaknya itu sangat tinggi pada saat itu. Nah, Raden Said muda itu merasa iba. Nah, dengan rasa ibanya ini, beliau punya inisiatif untuk mencuri. Nah, mencuri barang-barang yang ada di gudang kantor ayahnya, di gudang kadipatennya ayahnya itu, untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin, ya. Karena iba melihat kaum fakir miskin. Nah, namun pada suatu hari aksi Raden Said ini ketahuan sama ayahnya. Ketahuan, maka ayahnya sangat marah sekali. Saking marahnya, Raden Said diusir dari kadipaten ayahnya itu tadi. Ya, ini bisa dibaca ya. Sunan Kalijogo memiliki kepribadian yang patut diteladani, yakni sabar, rendah hati, bijaksana, cinta budaya lokal, pemaaf dan lembut hati. Lanjut. Nah, ketika diusir sama ayahnya, Raden Said ini tinggal di mana kira-kira? Tinggal di hutan. Ya, tapi meskipun diusir sama ayahnya, kan kalau kita kan diusir sama ayahnya kan, aduh, nangis ya, nangis, nggak mau pulang tapi inginnya pulang gitu. Nah, tapi Raden Said ketika diusir sama ayahnya, aksi yang tadi mencuri untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin itu tetap, malah mencurinya lebih luas. Lebih luasnya kemana, Pak? Ada yang tahu? Di sini? Lebih luasnya itu Raden Mas Said mencuri barang-barang dari orang-orang kaya atau kadipaten-kadipaten yang memungut pajak sangat tinggi, atau kalau di sini tuh biasa disebut bupati ya. Kalau kadipaten itu kabupaten, atau bupati, adipati, bupati. Nah, Raden Said ini mencuri dari bawahannya adipati, siapa? Pak Camat kalau sekarang. Nah, mengambil barang-barangnya, tetap aksinya tetap mencuri sampai dikenal sebagai Beranda Loka Jaya. Nah, pada suatu hari
Raden Mas Said ini ketemu sama kakek tua yang berjubah putih, yang berudengan. Tahu udeng ya? Bersorban ya, bersorban. Nah, ingin merampok Raden Mas Said. Saking kebiasaannya yang mencuri, jadi ketika melihat sosok kakek tua tadi, ingin dirampok di tengah jalan. Ya tahu sendiri kalau merampok ya. Kira-kira di sini ada yang tahu siapakah kakek tua itu? Sunan Bonang. Nah, pada saat itu Raden Mas Said ingin mencuri barang-barangnya. Sudah diambil, sini dirampas. Sunan Bonang terjatuh dan bilang kepada Raden Mas Said, ngapain kamu mencuri? Mencuri itu kamu tahu nggak perbuatanmu ini? Perbuatanmu ini sangat memalukan. Sama seperti kayak apa? Mencuci baju dengan air kencing. Kakek, saya tertegun dengan nasihat Anda barusan, kakek barusan ya. Karena selama ini saya ternyata salah atau keliru. Meskipun saya membagikan barang-barang rampasan dari orang-orang kaya yang tamak, saya keliru ternyata. Nah, saya ingin bertaubat kakek dan ingin berguru kepada kakek. Nah, pada saat itu Sunan Bonang menyuruh atau memerintahkan Raden Said untuk menjaga tongkat ini. Wes, kamu kalau ingin berguru kepada saya, nih, tunggu tongkat ini, jangan sampai kemana-mana, jangan sampai kabur sebelum saya kembali ke sini. Nah, pada saat itu Sunan Bonang baru datang. Azani di kanan, diazani di kiri, telinga kiri diiqomah, baru bangun. Habis azan sama iqomah dijawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Raden Said ini bangun. Nah, sebutan Sunan Kalijogo ya ini tadi karena menjaga sungai. Kali kan artinya apa? Sungai. Jogo menjaga. Jogo kali jadinya menjaga sungai. Jadi sebutan Sunan Kalijogo karena menjaga sungai. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan menjaga batiniyah atau menjaga kebersihan batiniyah. Beliau berdakwah di daerah Demak situ ya. Sunan Kalijogo berdakwah kepada masyarakat dari berbagai kalangan, adipati, Pak Camat, kepala desa, terus sampai rakyat kecil pun beliau masih ingin untuk berdakwah karena berdakwah itu tidak memandang golongan atas maupun bawah, sama saja ya, karena agama Islam itu artinya apa? Keselamatan untuk umat ya. Nah, beliau juga berperan penting dalam berdirinya Masjid Demak. Di dalamnya itu ada 4 pohon yang dijadikan tiang, pohon jati. Nah, inisiatif 4 tiang ini ya inisiatifnya Sunan Kalijogo ya. Yang dimana ini ada arti sendiri ya. Nanti Bapak ceritakan artinya itu. Nah, termasuk dalam pembuatan soko tatal atau tiang masjid. Nah, barusan ya. Soko tatal atau tiang masjid dari potongan kayu ya, memiliki arti sendiri untuk soko tatal ini. Nah, Islam dapat diterima masyarakat Jawa tanpa paksaan dan tanpa menghilangkan budaya setempat. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Kok bisa masyarakat Jawa menerima ajaran agama Islam tanpa adanya paksaan, tanpa menghilangkan budayanya? Ada yang tahu kira-kira? Nggak tahu? Karena melalui metode metode dakwahnya Sunan Kalijogo, next Danis. Nah, metode dakwahnya Sunan Kalijogo itu sangat unik ya. Karena melalui apa saja dakwah beliau?
Dakwah beliau melalui seni dan budaya seperti wayang. Wayang golek tahu? Wayang golek tahu? Nah, tapi Sunan Kalijogo menerapkan dakwah dengan melalui wayang kulit. Cerita yang awalnya itu tentang agama Hindu Buddha. Nah, pada saat Sunan Kalijogo memainkannya dengan menepiskan ajaran agama Islam di dalam ceritanya. Ya, ada gamelan dan tembang. Di sini ada yang tahu lagu ciptaan Sunan Kalijogo, tembangnya? Apa? Lengser wengi. Terus ilir. Gundul pacul. Lah, melalui tembang dan juga wayang kulit itu kan orang-orang dulu itu suka nonton wayang kulit. Ya. Karena tidak ada TV dulu itu ya. Kalau sekarang kan ada TV, ada HP. Kalau dulu pakai pertunjukan apa ya? Kayak layar tancap gitu. Ya, dengan dimainkan sama dalangnya. Dalangnya ya ini Sunan Kalijogo. Nah, dari situ ada pendekatan kultural, keteladanan sikap, dakwah secara bertahap, pendekatan toleransi dan kasih sayang. Next. Nah, dari situ maka tidak ada paksaan dan tidak ada berubah kebiasaan masyarakat Jawa. Nah, ini nilai dan pesannya. Ada nilai moral, ada nilai sosial, budaya, pesan filosofis. Nilai moralnya apa? Pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Nilai sosialnya apa? Menjadi pribadi yang rendah. Nilai budayanya apa? Pesannya apa? Pesan filosofisnya kesabaran dan ketekunan membawa hasil yang baik. Mari kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Nah, tepuk tangan buat kita semua. LKPD ini kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Kerjakan sebisanya. Bapak kasih waktu 5 menit. Cukup ya untuk berdiskusi ya. Oh ya, oke Danis, bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Ini kelompok apa namanya? Sunan Bonang. Ya. Sudah sampai mana? Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, bagus sekali. Habis ini presentasi ya. Oke. Ditunggu. Nah, ini kelompok Sunan apa? Sunan Kalijaga. Sudah sampai mana? Oh, ini bagaimana kepribadian Sunan Kalijogo? Gimana kepribadiannya tadi? Beliau sangat sabar, rendah hati, terus apa? Cinta dengan budaya lokal. Oke, semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari presentasi di depan. Kira-kira siapa dulu yang ingin presentasi di depan? Kelompok mana? Oke, kelompok Sunan Bonang. Mana Sunan Bonang? Oh ini, ya Sunan Bonang. Ya, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tepuk tangan untuk kelompok Sunan Bonang. Oke, selanjutnya dari kelompok mana? Sunan Derajat. Oke, silakan maju. Ayo Sunan Derajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan tepuk tangan buat kelompok Sunan Derajat. Oke, selanjutnya kelompok Sunan apa? Sunan Ampel. Silakan maju ke depan. Ya, lanjut. Tepuk tangan buat kelompok Sunan Ampel. Oke, selanjutnya yang terakhir. Sunan apa? Sunan Kalijogo. Yang terakhir. Ayo, Sunan Kalijogo maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, semuanya sudah presentasi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, bagus. Presentasinya bagus sekali dan jawabannya tepat. Ya. Oke. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya melihat dari cerita Sunan Kalijogo, bisa kita lihat bahwasanya kepribadian Sunan Kalijogo ini memiliki kepribadian yang apa saja? Baik, sabar, bijaksana, rendah hati, tekun, dan menyukai budaya lokal. Ya, dari kepribadian ini bisa membawakan atau bisa membantu dalam proses dakwahnya Sunan Kalijogo untuk mengajak masyarakat tanah Jawa supaya bisa memeluk agama Islam tanpa adanya perpecah belahan, tidak ada unsur paksaan. Ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran hari ini. Kita dapat ilmu yang dimana bisa kita terapkan di kalangan masyarakat atau di lingkungan sekitar. Ya, kita harus bersabar dalam menghadapi tantangan dan situasi apapun yang ada di lingkungan sekitar. Ya, tidak boleh ada yang mosokan, sombong, boleh mencuri terutama ya, nggak boleh mencuri. Dari sini tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan untuk materi hari ini itu saja, dan untuk materi berikutnya yakni tentang biografi Sunan Bonang dan juga perannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Mengakhiri pelajaran hari ini ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.